Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tadi ada mindset ya, mindset tradingnya fokus pada proses ya, bukan pada hasilnya, fokus pada prosesnya dulu. Ya, ini mindset tadi. Pertama, fokus pada proses. Kita masuk di perusahaan, kita jalankan, kita kerjakan dengan baik, tanggung jawab kita kerjakan dengan baik, maka hasil akan mengikuti. Pimpinan akan menilai kerja kita bisa profesional, bertanggung jawab dan sebagainya. Maka nanti dengan sendirinya gaji bisa dinaikkan, insentif bisa ditambahkan. Dari mana? Karena kita fokus pada kerjaan. Terus begitu, kita kerjakan, dikasih tanggung jawab, kita kerjakan, terus begitu. Tidak pernah terpikir kita kerja nanti biar dapat gaji besar, biar nanti dapat bonus gini dan sebagainya. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita bisa kecewa, bisa sakit hati karena tidak mencapai yang menjadi target kita. Kalau fokus pada proses, kita jalani terus. Yang kita lakukan tentu nanti akan membuahkan hasil sesuai dengan ketekunan kita. Yang kedua, di dalam market jangan kita jadi seorang peramal ya. Jangan jadi peramal. Di dalam market jangan jadi peramal. Pasar itu tidak bisa kita baca secara mutlak. Ya, akan naik atau turun dengan kuat. Bedanya apa? Bedanya ketika kita meramal tentu ini pergerakan sampai sana, sampai di sana dan sebagainya. Tanpa memperdulikan dari sisi ketahanan, dari sisi resiko dan sebagainya. Tetapi belajarlah untuk selalu mengikuti ya. Untuk selalu mengikuti kondisi yang ada. Dinamika. Belajar kita mengikuti dinamika yang ada. Ibaratnya kita ikuti arah mata angin, arah angin mana yang lebih kuat. Ketika arusnya kuat ke bawah, kita ikut ke bawah. Ketika arusnya kuat ke selatan, kita ikut ke selatan. Jangan pernah melawan arus, karena arus yang besar itu adalah kumpulan transaksi-transaksi yang besar. Dan itu datanya juga tidak tahu ya. Mungkin nanti ketika ada perang, permintaan dolar naik, kebutuhan pokok meningkat karena langka, maka butuh suplai banyak makanan dari luar. Untuk membeli makanan kita butuh banyak dolar, maka permintaan dolar akan naik. Bisa jadi karena ada bencana alam, bisa jadi karena krisis, bisa karena geopolitik, ada perang di luar di sana, dan itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena itu ketika kita mengikuti dinamika, maka tidak peduli pasar itu mau kuat naik, mau kuat turun, kita bisa manfaatkan peluang yang ada. Seorang George Soros yang pernah mengguncang ekonomi dunia ya di tahun 98-an itu pernah mengatakan ya, pendekatan yang ia lakukan ketika berhasil bukan karena prediksi yang tepat, bukan karena prediksi yang valid, tetapi ia selalu bersedia, selalu membuka diri untuk selalu memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sehingga begini, konsepnya di dalam trading, ketika kita salah analisa, maka yang pertama kita lakukan, segera lakukan evaluasi, segera lakukan reanalisa, analisa ulang. Ketika dalam batas-batas yang sudah kita tentukan ternyata marketnya berbalik, maka segera kita perbaiki, keluar dari zona merah, keluar dari kerugian, dan kita mengikuti dinamika yang ada. Jangan kita bertahan, jangan kita mempertahankan kerugian itu. Nah, rata-rata teman-teman yang MC, teman-teman yang margin call, bangkrut, habis semua modalnya, ketika marketnya berbalik, dia masih setia menunggu. Bukan berpikir bagaimana supaya keluar ya. Saya selalu menganalogikan dengan kondisi ketika rumah kita kebakaran,
Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana escape, bagaimana menyelamatkan diri. Bukan bertahan, bukan di situ hanya menunggu api mereda dengan sendirinya, tapi berusaha mencari jalan keluar. Apapun yang terjadi, meskipun kita harus melewati kobaran api, sakit kepala kita, terbakar tubuh kita, setidaknya kita masih selamat. Sama dengan trading, ketika kita salah analisa, maka harus segera kita evaluasi, harus kita lakukan reanalisa, kita analisa ulang. Ketika betul-betul sudah salah dan melawan dari arus yang kuat, maka segera keluar dari zona merah atau close posisi sebelum kerugian itu menjadi lebih besar dan sulit untuk kita keluar dari zonanya. Ini rata-rata yang tidak mau disadari, teman-teman yang rugi, sudah rugi 80%, masih dibiarkan. Padahal di kita ya, aturan yang saya berikan, minus tidak boleh dari 20%. Tidak boleh artinya di bawah, harus di bawah. Kalau kita mau pengen selamat, lebih bertahan lama dan bisa melakukan recovery dengan baik, maka jaga nanti kerugian secara kumulatif tidak boleh melebihi dari 20% dari modal. Nanti ada perhitungannya, ada perhitungan secara detail di manajemen risiko. Yang kedua, jangan jadi peramal. Kita tidak pernah tahu pasti market ini naik atau turun. Bahkan dalam hari-hari kita analisa pagi, ada kalanya kita tepat, ada kalanya berbalik. Tetapi kita sudah bekali semua teman-teman, bagaimana ketika market itu berbalik. Dan kita sudah sering memberikan satu contoh live ketika marketnya berbalik. Apa yang kita lakukan? Tentu membatasi risikonya. Dan hampir rata-rata bisa exit dengan posisi yang tidak rugi, walaupun di awalnya rugi. Yang barusan tadi juga sama. Di sore tadi kita juga melakukan transaksi yang langsung. Di situ kita bisa lihat awal mungkin kita rugi, harus kita rugikan. Tetapi pada endingnya kerugian itu bisa kita tutup dengan keuntungan, sehingga secara kumulatif kita masih profit. Jadi itu yang nanti harus kita kuasai, bukan bagaimana cara kita membaca pasar dengan tepat, bukan bagaimana cara kita analisa dengan valid. Tidak ada sama sekali. Jangankan sekelas kita, sekelas George Soros saja sudah sadar diri, menyadari dia tidak bisa analisa dengan valid, tidak bisa analisa dengan tepat, dan sebagainya. Yang dia sadari, dia selalu banyak belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Oke, ini nomor 2. Sekarang nomor 3, mindset trading yang ketiga, supaya kita nanti benar-benar terarah ya. Bukan seperti hanya trader-trader yang hanya tahu entry sell dan sebagainya, yang tidak tahu secara konseptualnya. Yang ketiga, buat trading ini menjadi lebih sederhana. Buat cara baca kita, analisis kita, dan cara berpikir yang sederhana. Sederhanakan analisa kita. Buat yang sederhana. Kenapa? Karena yang sederhana, semakin powerful. Ya, semakin sederhana, semakin powerful. Ya, semakin sederhana, ini semakin powerful, karena tidak terlalu banyak ribet ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan berbagai macam indikator ya. Saya terus terang tidak melarang, dan saya tidak menganggap indikator itu jelek. Tetapi dalam hal ini saya tidak mengajari trading menggunakan indikator, karena nanti yang kita ajarkan adalah price action, bagaimana membaca pasar dari visual, dari pergerakan harga itu sendiri, baik histori maupun yang sedang berjalan. Dari situ nanti kita akan ketemu bagaimana ciri-cirinya market ini mau naik, bagaimana ciri-cirinya market ini mau turun. Dari mana? Dari historinya, dari sejarahnya. Dan itu akan sangat valid dibandingkan dengan indikator manapun. Mungkin sudah terlalu banyak kita belajar dengan indikator ya, sehingga membuat kita seolah profesional ya. Banyak sekali indikator yang kita gunakan, ada naik turun, ada warna-warni dan sebagainya. Kalau itu memang bisa membantu dan
bisa bertahan lama, konsisten dengan itu, dan nyaman, silahkan gunakan. Tetapi ketika makin banyak indikator yang kita gunakan, makin membuat kita ragu dalam membuat satu keputusan, maka buat analisa kita sesederhana mungkin. Karena dalam trading, di dalam membaca kita candle, membaca market, sebenarnya hanya ada beberapa catatan pentingnya saja. Perhatikan tren, support resisten, kemudian price actionnya dari support resist, dari pergerakan itu nanti kita tahu karakteristik dari price action, dari pergerakan candlestick itu. Maka dari situ nanti ketemu namanya probabilitas pergerakan harga. Kita lihat trennya kemana, ikuti arusnya, levelnya di mana, support resistennya. Karena market itu, pasar itu akan selalu menyentuh kembali pada histori harga masa lalunya, akan kembali ke histori masa lalunya. Selalu nanti begitu ya, naik, turun lagi, naik lagi, turun nanti akan menyentuh di sini lagi, naik nanti akan menyentuh di sini lagi. Ya, kalau tidak percaya setiap hari ikuti analisis yang kita lakukan tiap pagi, nanti kita uji 1 hari ke depan. Ya, nanti akan bergerak begitu, akan selalu mendekati level-levelnya. Dan kalau sudah ketahuan ini mau naik, berarti dia akan mendekati level terdekatnya, kemudian mendekati level berikutnya. Kalau sudah di sini ada tanda-tanda pembalikan, ya kita tinggal ambil posisi sell, menjual di sana dengan target di levelnya. Dia akan mendekati levelnya, terus begitu. Itu kenapa hampir tiap hari kita bisa dapatkan keuntungannya, karena kita mencari kualitas. Kita tidak sering entry dan entry. Kita menggunakan perhitungan ya, artinya sesuai dengan style kita, sesuai dengan sistem kita, memanfaatkan peluang yang kita anggap itu sudah punya probabilitas yang tinggi, kemungkinan terbesarnya. Apa bedanya dengan ramal ya? Ya tentu sangat berbeda. Satu, kita menentukan probabilitas dengan perhitungan manajemen risiko. Kita tidak mau berandai-andai ketika market sudah berubah arah, kita langsung close sesuai dengan batasan risiko kita. Ya tidak mau berandai-andai nanti akan kembali lagi, nanti akan enggak. Kalaupun kembali, sudah biarkan. Resiko sudah kita harus lakukan di awal. Ya, semakin sederhana, semakin powerful. Ketika kita sudah menemukan yang sederhana, tentu akan lebih mudah. Mungkin sebelum membuat sederhana, tentu kita bisa melewati dulu yang banyak. Ya, kayak kita membuat satu kesimpulan, itu minimal untuk bisa menyimpulkan adalah membaca dulu. Dan membaca banyak sekali. Baru ketemu kesimpulannya, baru ketemu yang mudahnya, yang sederhana. Oh, ternyata ceritanya panjang tadi, intinya ini, gitu ya. Kalau kita melihat satu film, kita bisa menyimpulkan inti dari film itu ketika kita sudah melihat, sudah menonton dari awal sampai akhir. Setelah itu baru bisa menyimpulkan, oh ternyata tadi prosesnya begini, kalau saya tarik kesimpulan intinya begini. Sama hanya dengan trading. Memang kita tidak di awal tidak bisa langsung sesederhana mungkin. Kita bisa mencoba dengan berbagai macam cara. Karena itu penting nanti kita belajar di akun demo. Penting untuk belajar di akun latihan. Bagi teman-teman yang sudah pernah menguasai, sudah banyak berkecimpung di sana, tidak mau pakai akun demo, silahkan pakai akun send dulu. Sebelum kita memahami, sebelum kita menguasai dan bisa menjaga konsisten profit kita, maka jangan gunakan real account yang standar. Kenapa? Karena nanti taruhannya dalam modal kita. Ini bisnis yang online, tidak kelihatan. Beda dengan kita jualan cilok, jualan bakso, jualan ayam. Ketika tidak laku, kita bisa melihat dagangan kita masih ada. Kita bisa makan sendiri, bisa kita simpan dan sebagainya. Ini online. Begitu kita rugi, habis, bahkan angka yang mencapai miliaran pun bisa habis dalam hitungan menit dan tidak membekas sama sekali. Kita tidak bisa kembalikan. Diingat, untuk mencari modal tidak segampang kita membuangnya seperti ini. Nanti akan terasa sakit hati ini ketika nanti tiba-tiba rugi. Bagaimana kita bisa tahu? Karena saya juga pernah menangis, pernah berdarah-darah di kondisi-kondisi seperti itu. Jatuh bangun di awal sudah terbiasa, sampai harus hutang sana sini, tidak bisa menyelesaikan,
tutup tradingnya, harus bermeditasi, harus mencari ketenangan dulu untuk bisa kembali pada posisi yang awal. Dengan proses perjuangan yang panjang untuk mengembalikan kerugian itu, tidak semudah kita membuangnya. Karena itu betul-betul harus kita pelajari, harus kita pertimbangkan di awal. Kemudian yang terakhir masih berkaitan dengan mindset ya. Kita luruskan dulu, kita sehatkan dulu cara pandang kita berkaitan dengan trading. Yang keempat adalah trading untuk mendapatkan yang konsisten, untuk mendapatkan yang betul-betul sudah profitable, teruji konsisten, maka tidak bisa dibentuk dengan instan, maka itu perlu proses. Sehingga jangan berharap saya belajar 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan saya harus bisa. Tidak bisa begitu. Kalau kita malas mencoba, malas untuk kita banyak mengeksplor kemampuan kita, bahkan 1 tahun belum tentu nanti bisa menguasai. Karena butuh proses. Kenapa harus butuh proses? Market itu setiap hari bisa berbeda, karakternya bisa beda. Hari ini kita bisa profit, besok kita bisa profit, minggu depan masih bisa profit. Belum tentu nanti 2 minggu lagi kita masih profit. Bahkan 2 minggu lagi kita tidak bisa trading karena modal kita habis. Yang kita kumpulkan 1 bulan, yang kita kumpulkan 1 tahun bisa habis dalam 1 hari. Itu trading. Sehingga betul-betul harus paham, ikuti prosesnya. Ketika proses ini sudah kita jalani, harus disadari proses ini tidak bisa simsalabim 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu selesai. Tetapi butuh waktu. Yang tidak menyadari seperti ini, ya silakan dibuktikan sendiri. Omongan saya silakan dibuktikan sendiri. Nanti yang ada adalah kita konsisten dalam deposit, terus deposit terus. Jangan sampai kita jadi tumbalnya trading. Jangan sampai kita terburu-buru hanya melihat tetangga sebelah profit yang besar-besar. Kemudian tanpa bekal kita ikut dengan modal yang ada, bahkan pinjam sana sini, sisa dari investasi kita, sisa dari tabungan kita masukkan semuanya. Begitu habis selesai. Mencarinya tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, ini adalah mindset trading yang harus kita pahami biar kita benar-benar sehat ya, kalau kita serius menekuni dunia trading.